Transvestite cannibal lesbian! Halo para fans dimanapun kalian berada. Perkenalkan saya Miao, reviewer film horor terbaik abad ini. Kali ini saya akan mengangkat sebuah film series terpanas di Netflix yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang psikopat yang sempat menggemparkan Amerika. Jadi buat kamu yang mau makan silahkan buang jauh-jauh makanan Anda karena dikhawatirkan Anda akan muntah seperti saya. Dan mari kita gunjingkan filmnya. Menggunjing orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Pertama, kita akan diperkenalkan kepada tokoh utama film ini bernama Eddie. Selesai membelah susu sapi, Eddie dengan santuy berjalan ke rumah tetangga dan ia dengan sengaja mengintip pujaan hatinya bernama Adeline yang nampak sedang review kutang barunya yang berbentuk lancip, kesukaan gebetannya bernama Randy. You're just so pointy. The idea. It's called a bullet bra. Karena suara kayu di lantai, Adeline mengira bahwa ibunya mengintip. Lalu Eddie pun kabur dan Adeline tampak tersenyum karena jika itu bukan ibunya, ia tahu itu adalah Eddie. Di rumah, Eddie yang sange mencoba memakai dalaman sang ibu dan menikmati dirinya sendiri sambil tercekik. Sialnya, Eddie ketahuan karena tidak kunjung menjawab pertanyaan sang ibu perihal kemana kakaknya bernama Henry pergi. Di sini, sang ibu yang ternyata punya latar belakang sangat agamis menceramahi Eddie sebagai bentuk hukuman dan menyuruhnya telanjang supaya ia merasa malu. Sang ibu menyuruh Eddie menjauhi wanita, termasuk orang yang ia taksir karena wanita adalah sumber dosa. Ia juga mengatakan bahwa semua yang ia lakukan adalah demi kebaikan Eddie dan hanya kasih seorang ibu saja yang mampu mencintainya. Lalu Eddie pun menurut. And you won't touch her. You will never touch a woman. You won't be marrying one. You won't be spilling your seed with one. You understand me? It's sin, Eddie. Keesokan harinya, Eddie tampak nongki di bar sambil menyapa para perempuan dengan canggung. Namun ia malah ditegur bartender lantaran dianggap membuat pelanggan takut. Sambil membaca majalah tentang kekejaman Nazi, Eddie rupanya punya janji dengan Adeline. Adeline menceritakan bahwa Eddie adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya karena mereka sama-sama aneh dan tertarik pada kasus kriminal. Di situ, Adeline pun menunjukkan kotak berisi komik dan foto-foto mayat yang dianiaya Nazi. Diperkenalkan pula seorang tokoh perempuan dengan julukan The Bitch of Buchenwald yang menjadi dalang di balik semua kekejaman itu. Dan inilah Monster, The 8 Chain Story. Sesampainya di rumah, Eddie nampak masih membaca komik sampai larut malam. Pertanda, ia sepertinya sangat ngefans berat dengan tokoh wanita sadis di dalam komik tersebut. Namun keesokan harinya, dia sudah bekerja di kandang seperti biasa. Di saat itu, muncullah Henry kakaknya yang mengatakan bahwa ia jatuh cinta kepada kekasihnya Ginny dan hendak kawin lari. Lalu terjadilah perdebatan kecil lantaran Eddie berusaha melarang Henry karena itu dianggap menentang ajaran sang ibu untuk tidak menikah. Henry juga meminta Eddie untuk memikirkan dirinya sendiri bahwa dia juga harus menikah dan berani meninggalkan ibunya. You need to get away with her. Alright? Okay. Walau perdebatan itu berakhir baik dengan pelukan Teletubbies, namun tanpa diduga, ya, Eddie melakukan kejahatan pertamanya dengan memukul Henry. Walau maksudnya bercanda, tapi betapa terkejutnya Eddie saat melihat aliran darah yang sangat deras keluar dari kepala Henry. Henry. Sesaat kemudian, Eddie menoleh ke arah kandang dan bisa kita lihat
bahwa Eddie sepertinya halu saudara-saudara karena Eddie mendapati kakaknya masih hidup dan mengatakan bahwa ia akan berbicara langsung dengan ibu untuk minta maaf serta menuruti ajarannya untuk tidak menikah. Lalu Henry menutup pintu kandang. Malam hari, saat sedang makan malam dan berdoa, Eddie bertanya kepada ibunya, apakah Bang Henry sudah ngobrol dengan ibu? Tapi sang ibu menjawab bahwa dalam seminggu ini dia belum bertemu dengan Henry. Sudahlah, mungkin Henry sudah membangkang dan lari dengan kekasihnya, di mana Henry sudah tidak dianggap sebagai anak lagi. Di momen itu, ibu Eddie berkeluh kesah bahwa sebenarnya ia menginginkan anak perempuan. Tanpa memikirkan perasaan Eddie, sang ibu mengoceh bahwa Tuhan tidak mengabulkan keinginannya dan sudah cukup baginya dinodai sang ayah untuk melahirkan 2 anak laki-laki. Yang ibu peroleh dari suaminya yang pemabuk itu hanyalah anak yang jahat yaitu Henry dan anak yang lemah yaitu Eddie. Dengan berkaca-kaca, Eddie masih berusaha memenuhi ekspektasi sang ibu dan mengatakan bahwa ia tidak akan menjadi lemah dan membuat ibunya sedih. Wanjai, toksik sekali baranteng yang satu ini. First, evil son. I got you, a son so prone to all manner of weakness, who seems set on breaking his mother's heart. I won't, Mother. Pagi hari, saat kembali ke kandang, Eddie tertegun ketika melihat Henry tewas sehingga untuk menutupi hal itu, ia membakar sebagian lahan supaya terkesan kakaknya tewas dalam kecelakaan ketika bekerja. Padahal itu karena ulahnya sendiri beberapa hari lalu. Meskipun kematiannya sangat aneh karena minim luka bakar dan justru terdeteksi adanya lebam, namun pihak berwajib sama sekali tidak mencurigai Eddie karena ialah yang melaporkan kecelakaan tersebut. Unsure what time we started the fires. Lantaran kejadian itu, sang ibu mulai stroke. Namun Eddie tetap merawat ibunya dengan baik. Dan untuk mengalihkan pikirannya, ia tetap membaca majalah kriminal tentang wanita sadis idolanya. Hingga saat sang ibu menagih hutang, stroke-nya semakin menjadi-jadi dan ia pun ikut meninggal. Usai sangat bersedih di pemakaman ibunya, Eddie kembali melampiaskan hasratnya dengan mengenakan pakaian sang ibu. Tapi tiba-tiba, Stop that. Mother? Eddie seolah-olah mendengar suara ibu yang intinya berkata, kalau kamu mau, kamu bisa menghidupkan ibu lagi. Maka tanpa diduga, Eddie kembali ke kuburan, lalu menggali mayat ibunya. Tak hanya itu saja, ia juga seolah disuruh sang ibu untuk menggali mayat perempuan di sebelahnya. Eddie di sini terus mengingat ayat-ayat kitab suci dan beranggapan ia mampu membangkitkan orang mati dan itu adalah tugasnya. Setelah ia mengganti baju mayat ibunya, part 1 pun selesai. Part 2 dimulai dengan memperlihatkan Eddie yang sedang menaiki traktor menuju rumah. Namun tanpa diduga, dia mulai melihat satu persatu orang lari mendahuluinya dari arah belakang. Bingung dengan apa yang terjadi, ia pun menoleh. Dan betapa paniknya dia saat melihat sekumpulan massa mirip iklan permen blaster menghampirinya. Karena berlari lebih cepat daripada naik traktor busuk ini, Eddie pun ikut berlari dan mengunci rumah. Eddie lantas kembali halu dan mendengar ibunya berkata, "Ada apa di sana?" Eddie pun menjawab, "Aku ketahuan. Mereka mengetahui perbuatanku dan akan membalasku." Tapi ketika ibunya berkata di sana tidak ada siapa-siapa, bisa kita lihat bahwa itu hanya halusinasi Eddie semata. Mungkin sebagai pertanda masih adanya sisi manusiawi juga rasa bersalah di dalam dirinya, perihal menggali kuburan orang. There's nobody there. Scene akan beralih kepada orang-orang yang membuat film Psycho, sebuah film tahun 1960 yang terinspirasi dari kisah Eddie. Kita sebut saja tim produksi lah ya. Salah satunya adalah legenda hidup bernama Alfred Hitchcock yang merupakan pionir dalam film horor bergenre psikopat. Awalnya, saya juga bingung siapa lagi ini. Namun sepertinya alurnya memang maju mundur, di mana tim produksi juga ingin memperlihatkan
bahwa dalam pembuatan film psikopat termasuk film series yang kita tonton ini lor, mereka melakukan riset mendalam terhadap kehidupan Eddie. Di situ, mereka membicarakan bahwa tokoh Eddie mengidap skizofrenia yang dipicu karena kebanyakan melihat foto-foto kekejaman Nazi. Andai saja Eddie tidak melihat semua itu, mungkin ia masih menjadi orang polos. Sebegitu besarnya dampak sebuah foto yang merekam kenyataan dunia, di mana ketika Eddie melihatnya, ia sama sekali tidak merasa ngeri atau merasa bahwa itu adalah hal yang keliru. Ia hanya tertegun dan menganggap itu adalah perbuatan umum yang dilakukan manusia terhadap manusia lain di luar sana, sehingga tidak apa-apa untuk menirunya. Di situ, salah seorang dari mereka mundur lantaran skeptis bahwa film asing seperti itu akan laku dan diminati orang. Namun Alfred optimis bahwa film ini akan mengubah cara pandang manusia, bahwa hal yang mengerikan bukan saja Frankenstein, The Myth, Jurek atau semacamnya, tapi bisa juga manusia itu sendiri ketika ia melupakan nilai-nilai moralnya. You'll have to excuse me before I say something I regret. Dalam pembicaraan lain, diceritakan tokoh Eddie lahir di pelosok Wisconsin tahun 1906, di mana di sekolah, ia terpapar pelajaran sejarah kekejaman perang dan Pasifik Selatan, perihal orang-orang yang dikuliti, kanibal dan mengalami kekerasan seksual, sehingga ketika remaja, ia mulai berfantasi. Bahkan gilanya terangsang dengan hal-hal semacam itu. These mixed blood with sex, so suddenly he's not just titillated. Yang paling menakjubkan lagi adalah fakta bahwa setelah Eddie bosan dengan mayat buruannya, ia akan mengembalikan tulang-tulangnya ke kuburan. Itu berarti ia terlebih dahulu meluruhkan dagingnya dengan bahan kimia. Dan sebenarnya, yang ia paling minati dari tubuh korban bukanlah daging atau tulang, melainkan kulitnya. Start again. Take your time, sweet boy. Take your own sweet time. Pertanyaannya, dari mana ia belajar menguliti orang? Tentu saja dari wanita sadis di dalam komik yang kita ketahui sekarang bernama Ilsa, di mana ia suka mengambil kulit tahanan untuk dijadikan perabot rumah. And she would make things out of them. Things like, the lamp. Eddie yang gagal paham tentang Ilsa merasakan bahwa itu adalah hal wajar, sehingga ia pun menirunya perlahan. Bahkan ia juga makan dengan mangkok yang terbuat dari tempurung manusia. Tak lama, bayangan ibunya muncul dan terjadi perdebatan di sana, di mana Eddie berkata bahwa ia tidak mungkin melajang terus. Ia ingin punya pacar dan sang ibu sekarang tidak bisa mencegahnya. Eddie pun pergi berkencan dengan Adeline, di mana Adeline mengaku ia ingin mengejar cita-citanya ke kota New York untuk magang sebagai pemotret foto TKP pembunuhan dengan seseorang bernama Ouija. Merasa menemukan partner sadis yang sama, Eddie terpukau dan ingin menunjukkan mahakaryanya berupa asbak dan mangkuk yang ia tiru dari batok kepala manusia untuk membuat Adeline terkesan. Adeline yang merasa bahwa semua itu hanya candaan, berakhir menyetujui ajakan Eddie ke rumahnya. Let's get out of here. Sesampainya di rumah, Eddie nampak melambaikan tangan sambil berkata bahwa itu adalah ibuku. Padahal jelas-jelas kondisi rumah itu sangat gelap dan Adeline tidak melihat apa-apa. Eddie, will you turn on the light, please? Hold your horses. Begitu lilin dinyalakan, Adeline menyadari bahwa Eddie sudah tidak berlangganan PLN dan situasi di dapurnya tampak berantakan. Merasa berempati, Adeline menyatakan bahwa Eddie butuh sentuhan wanita, lantaran sejak ibunya stroke, hidupnya jadi tidak karuan. Eddie pun memanfaatkan saat itu untuk menembak Adeline sebagai kekasihnya, sekalian memperkenalkannya pada sang ibu. Lalu setelah Adeline setuju, ia dibawa ke lantai 2. Let's go steady. Then I can introduce you to Mother. Okay. Di ujung lorong lantai 2, Adeline heran ketika melihat kursi yang tidak umum, seolah itu adalah kursi tambal sulam yang habis diperbaiki. Ketika Adeline mengetahui bahwa dudukannya dibuat dari kulit, ia mempertanyakan benjolan apakah itu, dan Eddie dengan santuy menjawab, itu adalah puting susu. Namun di sini Eddie membiarkan Adeline berspekulasi bahwa itu adalah puting susu kambing dan bukan manusia. Adeline juga mencium bau menyengat. Namun Eddie berkata itu hanyalah parfum aneh ibunya. Masuk ke kamar,
Adeline menyapa sang ibu dengan sopan. Tapi tentu saja, sang ibu yang adalah mayat ini mana bisa menjawab. Sontak Eddie pun berteriak kepada ibunya yang dinilai tidak sopan karena diam saja dan membuat Adeline tidak nyaman lalu ngambek keluar dari rumah. Mother! I'm not gonna let you just sit there. No, I gotta get out of here. Merasa kencannya gagal total, Eddie pun marah-marah ke bayangan ibunya, mengatakan bahwa ibu tidak bisa mengekamnya terus. Padahal ia sudah mengabdikan seluruh hidupnya pada sang ibu. Seharusnya, ketika Eddie memperkenalkan seorang teman apalagi orang yang dicintainya, sang ibu bisa bersikap baik. I'm not gonna take that from you! A woman like that should be put to death! Teriakan Eddie pun sempat terdengar Adeline yang bingung. Apakah Eddie waras atau tidak? Kemudian Adeline pergi dan disusul Eddie yang juga pergi dari rumah untuk melepas penat di bar. Di bar itu, ia bertemu dengan bartender langganannya bernama Mary, yang malah menawarinya open BO saja kalau kamu sedang butuh perempuan. Usai izin ke kamar mandi, Eddie pun halu bahwa di sekitarnya sedang diadakan pesta, termasuk wanita sadis idolanya bernama Ilsa ada di sana dan mendukung Eddie. Merasa disupport, Eddie mengatakan pada Mary bahwa ia adalah orang jahat. Lalu, ini yang terjadi. Ya, Eddie pun membun-bun dan merampok. Setelahnya ia berpesta dengan cangcut barunya. And our people in that wonderful. Selanjutnya, scene beralih pada seorang aktor bernama Tony yang hendak memerankan tokoh Eddie di film tim produksi tadi. Dikira pacar homonya bernama Tab akan mendukung, Tab justru tidak setuju kalau Tony terlalu mendalami peran sebagai Eddie. Tab beranggapan jika Tony mengambil peran itu, maka terapi yang Tony jalani untuk bisa sembuh dari kehomoannya akan sia-sia, dan peran sebagai Eddie hanya akan memperburuk keadaannya. Lantaran Eddie adalah pria freak yang terobsesi dengan wanita, termasuk sering lintas busana menjadi perempuan setengah matang. Pagi hari, Tony menemui sutradara Alfred di mana Alfred hendak menunjukkan sesuatu. Pertama, ia menunjukkan bahwa rumah settingan yang akan mereka pakai dibuat semirip mungkin dengan rumah aslinya sampai melibatkan pihak kepolisian yang menangkap Eddie. Kedua, Alfred menunjukkan fakta bahwa Eddie tergila-gila dengan kisah pemburu kepala dan kanibal dari Pasifik Selatan, serta selalu makan dari tempurung kepala manusia. Shrunken heads. He was enamored of South Sea tales of headhunters and cannibals. Dan yang paling mengejutkan, What are those? Are 9 preserved vulvas. ya itu adalah 9 vulva atau mohon maaf, kelamin perempuan yang sudah diawetkan. Seketika, jiwa Tony pun terguncang, di mana ia pun halu dan melihat Eddie sedang membuat perabotan dari kulit manusia. Ketika Tony mencoba mengkritik Eddie selayaknya sang ibu, ia pun terkesiap dari lamunannya. Can't do that. You're the one can't look away. Syok parah, Tony berkata pada Alfred bahwa film seperti ini tidak mungkin lulus sensor. Namun Alfred menjawab, serahkan saja urusan sensor kepadaku. Dirasa Tony mau mundur, Alfred meyakinkannya bahwa film inilah yang dibutuhkan umat manusia untuk menyadari sisi gelap dalam dirinya jika moralitas hilang. Alfred pun berkata bahwa ia sengaja memilih Tony karena ia tahu bahwa di antara semua aktor terkenal yang berebut ingin memainkan peran Eddie, Tony adalah satu-satunya aktor yang sedang bergumul dengan sisi gelapnya, yaitu penyimpangan seksual, dalam hal ini homo, yang berusaha ia sembunyikan dari dunia. Sehingga Alfred yakin bahwa Tony bisa memerankan Eddie karena secara psikologis ia dinilai mirip dengan Eddie. Apakah Tony tegar? Tentu tidak, karena setelahnya ia muntah. Selanjutnya, selesai syuting, Tony menemui terapisnya, berkata bahwa ia ingin sembuh dari kehomoannya. Karena sebenarnya walaupun ia mencintai Tab, tapi selesai digadabah, ia selalu muntah. Pertanda bahwa sebenarnya Tony masih merasa bahwa itu adalah hal yang salah, sehingga tubuhnya melawan.
Scene lalu kembali ke kisah Eddie, di mana saat ini polisi sedang menyelidiki kematian Mary. Dari cerita salah satu karyawan shift, ketika meninggalkan bar, ia melihat sepertinya truk Eddie datang setelah ia beranjak pergi. Ketika mengecek TKP, darah Mary tercecer ke pintu samping bar. Hal mana? Truk Eddie sepertinya bukan terparkir di samping, melainkan di depan. Sehingga karena bertentangan, rasanya tidak mungkin Eddie adalah pelakunya, apalagi ia adalah orang polos. Sementara itu, Eddie terlihat sedang mengintip dari lubang kunci pintu. Terlihat bahwa Adeline sedang bertengkar dengan ibunya, di mana sang ibu menyuruh Adeline untuk rujuk dengan Randy setelah ketahuan berselingkuh dengan Eddie. Adeline pun mengatakan bahwa ia tidak mau bersama Randy, maka dari itu ia berkencan dengan Eddie. Merasa hanya dijadikan pelampiasan, Eddie yang nampak membawa bunga dan berniat minta maaf pun pergi begitu saja. Malam harinya, dalam adegan film Psycho yang dibuat Alfred, dipertontonkan bahwa Eddie membun-bun Adeline. Ya, lantaran terlalu sadis, para penonton langsung keluar. Ada yang muntah-muntah pingsan sampai yang hamil pun brojol di tempat. Namun anehnya, Alfred nampak bangga dengan semua itu. Dan part 2 pun berakhir. Part 3 dibuka dengan menunjukkan kilas balik tentang ayah Eddie yang pemabuk, lalu diusir dari rumah untuk selamanya oleh sang ibu. Dengan bahagia, sang ibu pun menyalakan musik untuk mengajak Eddie berdansa. Yes? Ya, rupanya itu adalah lagu yang mengingatkan Eddie untuk tidak lupa bahagia. Dan saat ini bisa kita lihat dengan pakaian wanita dan kulit manusia di wajahnya, ia menari dengan gembira. Namun tariannya itu terhenti lantaran sheriff bernama Art dan deputi mudanya bernama Frank hendak menginterogasinya perihal Mary. Di situ, lagi-lagi dengan kepolosan, Eddie berhasil lolos karena ia menceritakan bahwa Mary sempat curhat dirinya memiliki riwayat kelam dengan para mafia, sehingga bisa saja masih ada yang mengejarnya. Para sheriff pun merasa kasihan karena Eddie tampak berhayal tentang ibunya. Would you like to talk to Mother? I could wake her. She'll tell you the same. No, don't wake her. You take care of yourself now, Ed. Adegan beralih ke Adeline yang menemui Eddie di bar. Di situ mereka berbaikan. Kemudian Adeline menunjukkan pelaku transseksual atau orang yang mengganti kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan bernama Christine. Tentu saja, hal tersebut sangat menggemparkan di masa itu, sehingga Eddie pun terpukau oleh Christine. Dengan buru-buru, Eddie pamit karena ia mendapatkan ide untuk mahakarya di rumahnya. Selanjutnya, nampak Eddie pergi lagi ke kuburan. Di situ dia mengambil cincin dari tangan salah satu mayat untuk dibawa kepada Adeline keesokan harinya. Merasa Adeline adalah sumber inspirasinya, Eddie auto melamar Adeline dengan cara yang anti-mainstream, yaitu mengajaknya piknik ke kuburan. Kemudian, setelah menyetujui lamaran Eddie, mereka pun sosor-sosoran. Walaupun kenikmatan itu harus terhenti karena Eddie takut mereka kebablasan dan ia belum siap punya anak. I'm sorry. What happened? I just can't. I'm just real worried about. Memahami rasa takut Eddie, Adeline pun mengantarnya untuk mengambil pekerjaan sebagai babysitter. Berharap, jika Eddie terbiasa mengasuh anak, ia akan lebih berani memiliki keturunan. Kebetulan, di rumah tersebut dibutuhkan babysitter pengganti. Lantaran babysitter yang lama bernama Evelyn sedang menjalani pengobatan sakit polio. Ketika mengasuh anak, Eddie justru membawa dua anak tersebut ke rumahnya untuk bermain sulap. Ia mengatakan bahwa semua perlengkapannya ada di rumah, dan Eddie ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu berubah menjadi nenek-nenek, bahkan melepas kepalanya. What should I do? Bukannya bahagia, tentu saja anak-anak malah mengalami syok berat, sehingga Eddie kena marah oleh orang tua mereka. Adegan lalu bergeser ke Evelyn.
di mana Eddie yang kecewa karena dicaci maki oleh orang tua dari anak-anak tersebut membuntuti Evelyn. Eddie ingin mengatakan bahwa Evelyn telah merebut pekerjaannya. You were just following me, weren't you? You followed me last night too. You took my job. Malam hari, Evelyn nampak kembali bertugas sebagai babysitter di rumah tersebut dan diterima dengan hangat. Ketika anak-anak melihat keluar jendela, ini yang terjadi. It's him! Who? Namun, ketika Evelyn melihatnya, tidak ada siapa-siapa di luar. Kemudian mereka bergegas tidur. Tak lama, Evelyn mendengar suara dari arah basement. Ketika ia mengeceknya, itu hanyalah ketukan dari pintu jendela yang terbuka. Akan tetapi, keesokan hari, Eddie mendatangi Adeline, mengatakan bahwa ia sudah siap menjadi seorang ayah yang baik, lantaran pekerjaannya sebagai babysitter sukses besar. Mendengar hal itu jelas membuat Adeline bahagia dan merasa makin yakin dengan Eddie, sehingga walaupun tak mendapat restu dari ibunya, Adeline berani minggat dari rumah untuk tinggal bersama Eddie. Sesampainya di rumah Eddie, mereka lantas berbagi tugas di mana Adeline akan bersih-bersih, sementara Eddie berburu untuk makan malam. Namun di satu waktu, Adeline yang masih penasaran dengan ibunya Eddie, nekat naik ke lantai 2 dan... Singkat cerita, kita akan dibawa kembali kepada kisah sutradara Alfred yang menjadikan Eddie sebagai inspirasi film Psycho. Penayangan film Psycho tersebut tampak berhasil membuat penonton ketakutan, sehingga akan disebarkan lebih luas. Namun tak hanya membawa dampak baik, film itu juga membawa dampak buruk bagi sang aktor Tony. Dikisahkan setelah dia membintangi film itu, ia memang sembuh dari kehomoannya, namun tidak mendapatkan tawaran peran apapun yang normal. Selama bertahun-tahun, ia terus-menerus ditawari menjadi aktor psikopat karena sosok Eddie yang sudah melekat pada dirinya. Di sisi lain, pihak studio menekan Alfred agar kembali membuat film yang mirip dengan Psycho. Karena kesuksesannya yang luar biasa, mereka menginginkan versi yang lebih ekstrim dan penuh sensasi. Namun Alfred menolak, sebab baginya, inti dari film Psycho bukanlah soal seks, melainkan ketegangan psikologis. Ketika ia kemudian menonton film populer karya sutradara lain, Alfred justru merasa muak. Ternyata benar, tren film horor saat itu mulai bergeser menjadi tontonan horor bernuansa seks yang sadis. Ia pun merasa masyarakat telah salah menangkap esensi sebenarnya dari karya seni tersebut. Alfred pun sadar bahwa karyanya telah mengubah arah dunia perfilman. Ia menyadari setelah Psycho, penonton akan selalu haus akan tontonan yang lebih kejam dan melupakan makna sebenarnya di balik kisah itu. Kesadaran ini membuat sang sutradara tampak putus asa, seolah ia menyesal karena karyanya justru melahirkan tren yang tidak lagi sejalan dengan niat awalnya. Adegan lalu berpindah pada Eddie yang menyekap Evelyn di kandang, di mana ia merasa karena Evelyn merenggut pekerjaannya, ia tidak bisa mendapat uang untuk menikah. Seolah diajak ngobrol sang ibu, Eddie lantas menggendong mayat ibunya dari balik kegelapan, sehingga hal tersebut jelas membuat Evelyn ketakutan. Kemudian, Eddie meminjam tangan ibunya dan mengarahkannya untuk memukul kepala Evelyn. Adegan ini mengingatkan kita pada film The Texas Chainsaw Massacre, karya sutradara Hopper, dan merupakan film kedua yang terinspirasi dari kisah Eddie. Setelah itu, part 3 selesai. Part 4 akan memperlihatkan mayat Evelyn sedang dimarinasi oleh bahan kimia lalu dibungkus. Sementara Adeline yang tadi mengetahui bahwa Eddie menyimpan mayat sang ibu,
terlihat berlari kembali ke rumahnya sambil dikejar oleh Eddie. I know what you are! Karena ibu Adeline sedang pergi ke gereja, Eddie memberanikan masuk lewat ruang bawah tanah. Dan ketika sampai di suatu kamar, Eddie melihat sepasang kolor dan cangcut yang seingatnya pernah dia curi. Di situ, Adeline mengatakan bahwa selama ini dia mengetahui bahwa Eddie suka mencuri dalamannya, pertanda ia punya sisi gelap. Namun yang membuat Adeline kecewa adalah Eddie belum jujur seutuhnya. Rasanya masih banyak yang Eddie tutupi, termasuk perihal mayat sang ibu, sehingga Adeline meminta Eddie menceritakan semuanya atau mereka putus. Di situ, Eddie pun jujur dan uniknya, Adeline menerimanya kembali karena merasa perilaku Eddie didasari oleh rasa penasaran yang wajar, serta kerinduan terhadap sang ibu. Keesokan pagi, kita akan berkenalan dengan wanita tua pemilik toko perkakas bernama Bernice. Usai membeli obat, Bernice nampak melayani Eddie yang datang ke toko untuk membeli kapur. Ia pun bertanya, untuk apa teh kapur sebanyak itu? Lalu Eddie berdalih bahwa anak sapinya mati, sehingga kapur diperlukan untuk mempercepat pembusukan. Bernice auto percaya, bahkan memberi Eddie diskon lantaran Eddie selalu baik terhadapnya. Obrolan lalu berujung kepada fakta bahwa Bernice sedang depresi berat, hingga sering minum obat dan berat badannya turun drastis. Merasa kasihan, Eddie lalu mentraktirnya makan. Di situ, Bernice bercerita bahwa ia kesepian. Putranya bernama Frank, deputi sheriff yang kita lihat sempat mengunjungi Eddie, sangatlah sibuk. Dan kisah cinta Bernice juga berakhir tragis, di mana setelah menjanda, Bernice berkenalan dengan Bert, pria beristri yang datang ke toko untuk mencari paku. Mereka lantas menjalin hubungan terlarang, hingga Bert memutuskan untuk meninggalkan istrinya. Sialnya, sang istri bundir dengan meminum cairan pemutih, sehingga Bert dan Bernice menjadi bahan gunjingan dan Bert pergi meninggalkan Bernice. Di tengah cerita, Eddie yang gagal fokus dengan belahan dada Bernice bertanya, apakah dia boleh meminjam cangcut Bernice? Karena ia baru pertama kali melihat cangcut yang penuh renda. You think I could wear it? Has my perfume on it? Makin kesini makin kesana, acara makan berlanjut jadi kencan. Di tengah semuanya itu, Eddie sempat berhalusinasi tentang Ilsa, wanita sadis idolanya, di mana Ilsa memberitahu Eddie bahwa kulit Bernice akan cocok dijadikan sofa. Selanjutnya, ketika Eddie mampir ke rumah Bernice, bisa kita tebak, mereka akan ski di pop-up. Bernice yang sudah terlanjur cinta lantas meyakinkan Eddie untuk tinggal bersama. Walaupun Eddie sempat berkata bahwa ada orang lain yang ia taksir, namun sesampainya di rumah, bayangan sang ibu melarang Eddie hidup berdua dengan Bernice, lantaran Bernice tidak sebaik yang Eddie kira. Ia adalah wanita tua yang banyak ditunggangi lelaki. Bayangan sang ibu juga menuding Bernice pasti memiliki penyakit kelamin, dan Eddie juga pasti tertular. Mendengar hal itu, Eddie jelas panik dan mengurungkan niatnya. Venereal disease. She's a town mattress. She's crawling with it. Now you're crawling with it too. Oh, I'm not crawling. I smell it on you. Keesokan pagi, Eddie kembali ke toko perkakas dan Bernice langsung menyambutnya dengan menutup toko serta memberinya kado. Namun bukannya bersikap romantis, Eddie malah mengajak Bernice bertengkar dengan menuduhnya punya penyakit kelamin kemudian menembaknya. You're spreading pestilence, and now you spread it to me. It's just a rumor. Malam pun tiba. Terlihat ada dua pelancong yang sedang tersesat. Saat tak sengaja melihat kandang Eddie dan berniat meminta petunjuk arah, mereka secara tak sengaja melihat Eddie di dalam kandang dengan mayat Bernice. Lalu Eddie berkata bahwa mereka seharusnya tidak melihatnya. Hello? Shouldn't be watching this. Ya, tanpa diduga Eddie langsung menyalakan gergaji dan membantai mereka semua. Setelahnya, Eddie yang bingung lalu mampir ke rumah Adeline untuk curhat bahwa ia telah melakukan sesuatu yang buruk. Dengan rasa penasaran, Adeline siap untuk melihat apa yang Eddie perbuat dan berjanji untuk tidak berteriak. Begitu masuk ke dalam kandang,
Sungguh hebat sekali Adeline ini. Dia sama sekali tidak teriak atau muntah ketika melihat Bernie sudah digantung seperti hewan kurban. Malah sempat-sempatnya mengabadikan momen tersebut. Lantas Adeline bertanya apa yang harus kita lakukan. Tapi Eddie hanya menatapnya sambil tersenyum. Scene akan beralih ke Texas, di mana seorang sutradara bernama Hopper tampak sedang merenungkan masa kecilnya. Ia teringat pada cerita pamannya tentang Eddie, sosok psikopat yang pada saat itu dijuluki orang Texas The Boogeyman, dan hendak membuat film tentangnya. Dalam imajinasinya, Hopper membayangkan sesuatu yang lebih modern, yaitu dengan menonjolkan adegan gergaji mesin. Walau sempat ditentang rekannya, ia percaya bahwa film seperti itulah yang dibutuhkan untuk menyindir para penguasa yang pada zaman itu suka menutupi keadaan dengan berita yang menyejukkan hati. Padahal sebenarnya semua sedang kacau balau. Hopper berharap filmnya mampu membuat masyarakat waspada, di mana ia akan menamai film itu The Texas Chainsaw Massacre. Dikisahkan pula, dalam pembuatannya mereka menggunakan bangkai hewan sungguhan. Ketika Hopper memastikan kesiapan semua kru, ia menyempatkan diri memperbaiki topeng tokoh utama film ini yang dinamai Leatherface, serta menerangkan bahwa Eddie memiliki 3 topeng. 1 adalah topeng penjagal, dengan kepribadian bengis namun tetap takut dengan emak. 2 ada topeng nyonya, dengan kepribadian ibunya sendiri yang suka berada di dapur. 3 adalah topeng wanita cantik kesukaan Eddie. He put on a dead woman's face. But, get this. Selanjutnya, ketika sang aktor Leatherface ditanya, "Siapakah kamu?" Maka dengan penuh penghayatan bak orang gila, ia menyerukan identitasnya. Transvestite cannibal lesbian! Maka bisa kita simpulkan bahwa adegan pembantaian di film Texas Chainsaw Massacre pun adalah kejadian yang sama dengan apa yang Eddie lakukan kepada para pelancong tersebut. Part 4 pun berakhir. Part 5 dibuka dengan adegan tidak senonoh oleh Adeline dan Randy. Di situ, Adeline mengungkapkan keinginannya untuk merantau dan mengatakan bahwa Randy harus segera mencari gebetan baru. Malam hari, ketika Adeline sedang makan malam bersama Eddie menyampaikan bahwa ia sangat senang karena bisa apa adanya di depan Adeline, dan oleh karenanya, ia kembali mengajak Adeline untuk membuat anak. Namun di sini, Adeline gantian ragu. Dalam hatinya, mungkin ada keinginan mengejar cita-cita lebih dahulu. Ia paham bahwa memiliki anak akan menjadi beban tersendiri. Perdebatan kecil tak terhindarkan. Lalu Adeline memutuskan pulang. Keluar kandang singa, masuk lubang buaya. Adeline malah disuruh ibunya ikut arisan PKK untuk melatih keterampilan rumah tangga. Karena memang mindset di sana adalah perempuan-perempuan seusianya tidak perlu bekerja. Cukup pandailah mengurus rumah dan temukanlah suami yang kaya raya. Arisan tersebut tidak berjalan baik karena Adeline justru menyumpahi tuan rumah bernama Eleanor yang merupakan ibunya Randy. Benar saja, setelah itu tampaknya Bu Eleanor meninggal terkena asma. Acting like you're homemaker of the year when you're a liar with a rapist son. Get out of my house! Keesokan harinya, Adeline kembali berkencan dengan Eddie. Ia hendak pamit pergi ke New York sambil memberikan beberapa asupan majalah kriminal kesukaan Eddie yang berisi tokoh Ilsa dan Christine. Adeline mengatakan bahwa Eddie harus menyusulnya suatu saat karena di sana pasti banyak lapangan kerja yang pas untuk Eddie. Contohnya peternakan modern. Lalu dalam perjalanan pulang, Eddie kembali merayu Adeline untuk ski di papap. Namun lantaran sungguh ia belum siap, Adeline justru menawarkan kepada Eddie untuk meniduri mayat dan membantunya menggali makam segar Bu Eleanor. Scene akan beralih sejenak kepada Adeline yang sudah sampai di New York. Lantaran kedinginan di kamar, ia memutuskan untuk sambat kepada pemilik penginapan, berharap bisa pindah kamar. Namun yang ia dapat justru perlakuan yang sangat tidak ramah, bintang 1, dan sangat berbeda dari perlakuan orang desa. Pemilik penginapan itu berkata,
Salah sendiri memilih kamar yang tidak ada pemanasnya. Kalau kamu tidak punya uang dan tidak kuat dengan kerasnya hidup di kota, orang kampung sepertimu lebih baik pulang. Now you can't afford a room with heat, you hayseed. Go out and get some money or a man. Otherwise, just deal with it. Tak hanya itu, saat diwawancarai oleh Wiji, Adeline justru dicemooh karena berasal dari kampung tanpa bakat Wisconsin, di mana foto-foto Adeline pun dianggap kacau dan bohong. Saking sadisnya, Wiji tidak percaya bahwa itu adalah foto manusia, melainkan bisa saja palsu atau foto hewan ternak. A blurry shot of a side of beef? Your head's not on straight, is it? Seolah tak ada yang peduli, tangisan Adeline di kamar justru dianggap mengganggu oleh tetangga. Sampai ketika ia menyadari bahwa air matanya berubah menjadi es dan terasa perih, ia melabrak pemilik penginapan lalu memukulnya. Lantaran si pemilik masih saja mencaci maki Adeline dan tidak mau mengembalikan uang sewa. Di satu sisi, malam itu Eddie tampak membaca majalah kriminal tentang Ilsa. Namun kali ini isinya tidak menyenangkan karena Ilsa diberitakan tertangkap dan diadili dengan keji. Ia diadili lantaran sebagai istri komandan, ia malah melakukan hal-hal keji di luar prosedur terhadap para tahanan Yahudi sampai kulit mereka dijadikan perabot rumah. Orang-orang lalu menggunting rambutnya dan memasukkannya ke penjara. Di sana, Ilsa menjadi sedikit gila. Bahkan ia juga hamil karena digadabah penjaga penjara. Adegan bercocok tanam itu juga dijadikan fantasi oleh Eddie, di mana ia yang ski dipapap dengan mayat Bu Eleanor membayangkan bahwa Ilsa lah yang ada di sana. Singkat cerita, pagi pun tiba. Adeline yang tampak kembali ke desa akhirnya pulang ke rumah ibunya. Tapi bukannya disupport, sang ibu malah mengatakan bahwa Adeline memang aneh dan pembangkang, sehingga sangat mengecewakan. Mungkin hal itu dikarenakan ketika masih dalam kandungan, sang ibu yang tidak siap punya anak berusaha menggugurkannya. Merasa kesal dan tidak punya pilihan, Adeline minggat ke rumah Eddie. Ia merasa bahwa Eddie adalah satu-satunya orang yang dapat diharapkan, sehingga ia pun langsung nyosor untuk mengajaknya begituan. Tapi sayang sedibu sayang, ada halangan lagi saudara-saudara, di mana Eddie yang sudah terlanjur menikmati anu-anu dengan mayat, merasa Adeline terlalu hangat. Ya jelaslah masih hidup itu bro. Dan untuk mengatasi hal tersebut, Adeline diminta untuk berendam air es. You're too warm. Lalu part 5 pun selesai. Lanjut. Pada part 6 inilah, Eddie mulai ketahuan oleh pihak berwajib. Cerita akan dibuka dengan memperlihatkan hubungan deputi sheriff bernama Frank dan ibunya Bernice. Dalam pertemuan itu, Frank meminta agar Bernice mau meluangkan waktunya dan memasak untuk hari Thanksgiving. Rupanya, Bernice ini punya jiwa playing victim lore. Entah karena trauma atau apa, kalau kita ingat di episode 4, Bernice curhat kepada Eddie bahwa anaknya Frank tidak pernah meluangkan waktu, padahal Bernice sendiri yang menghindar lantaran trauma dengan kehidupan rumah tangga. Namun setelah anaknya mengeluh kesepian, barulah Bernice mau mengabulkan keinginannya. I don't have a wife and kids. I don't even have a girl. Sitting home alone. Of course we can have things. Adegan lalu beralih pada hari setelah Bernice di Bun-Bun. Frank yang berkunjung ke toko perkakas ibunya itu heran, lantaran tokonya tidak kunjung buka. Lalu ia masuk ke toko, dan Sheriff Art menemukan jejak darah di tembok. Disusul Frank yang mendapati adanya meja jamuan dengan kado bertuliskan nama Eddie. Di situ, lantaran mayat Bernice tidak ditemukan, Frank tidak percaya bahwa ibunya tewas, karena ibunya adalah perempuan mandiri dan kuat. Bahkan, bisa saja itu darah orang lain yang digaplok ibunya. Berdasarkan nama yang tertera pada kado, Art dan Frank lantas memeriksa rumah Eddie. Pada saat mereka masuk, tidak ada siapapun di rumah, kecuali bau busuk dan ribuan ngengat yang bertebaran. Di sana, mereka menemukan berbagai perabot dan kostum berbahan kulit. Awalnya hanya dikira kulit biasa, sampai pada akhirnya Art menemukan jantung rebus dan tumpukan usus manusia. Sheriff, what is it?
Frank, we need backup. Seketika datanglah puluhan polisi untuk mengamankan barang bukti. Mereka memfoto semua temuan itu. Sementara di tengah penyelidikan, Frank nampak komat kamit gelisah dan berusaha meyakinkan diri bahwa tidak mungkin ibunya menjadi korban Eddie. Kalau iya, pasti mayatnya sudah ditemukan di rumah ini. Namun secuil ide nampak terlintas di kepalanya, di mana mereka belum memeriksa kandang Eddie. Frank pun berlari menuju kandang dan ini yang terjadi. Ya, betapa syoknya Frank mengetahui ibunya sudah digantung bagai daging korban. Di satu sisi, kita akan melihat bahwa Eddie tanpa panik sedikit pun kembali ke rumah. Sheriff Art dibuat bingung. Saya pun bingung dengan kepolosannya. Eddie mengatakan ia tidak ingat kalau ada mayat di rumahnya, bahkan tampak linglung dengan kematian ibunya sendiri. Bahkan, Sheriff Art harus sampai menyadarkan Eddie bahwa ibunya sudah meninggal. Mengetahui bahwa Eddie sudah kembali, Frank lantas lari dan mentawur Eddie. Namun Art melerai hal tersebut. Scene kemudian beralih ke Adeline yang kini menjadi bahan gosip anak-anak muda karena memiliki hubungan dengan Eddie. Lantas, salah seorang pelayan menghampirinya dan mengabarkan berita perihal Eddie yang tertangkap. Kembali lagi pada Eddie, sembari ditahan, para penyelidik termasuk dokter forensik terlihat sedang sibuk dan mencocokkan organ tubuh. Is the heart a match? No. Sementara di luar, Frank nampak menunggu para dokter karena ia hanya ingin mayat ibunya dikembalikan secara utuh agar dapat dikuburkan dengan layak. Namun para dokter menyatakan mereka masih berusaha menyatukan tubuh Bernice. Di sisi lain, Edwin sedang bersolek untuk menghadapi para wartawan. Ia lantas menjelaskan bahwa ia tak memiliki hubungan mendalam dengan Eddie, sehingga tidak tahu menahu perihal perbuatannya, apalagi sampai membantu Eddie melakukan pembunuhan. Kemudian di akhir pidato, Adeline nampak memanfaatkan kesempatan itu untuk berpromosi perihal bakat dan kemampuannya. Namun alih-alih mendapat perhatian, para wartawan tetap saja lebih tertarik dengan kasus Eddie, sehingga Adeline pun nampak syok. You would inquire to any photographer who needs an assistant. Selanjutnya, kita akan berfokus pada pemeriksaan Eddie. Tidak seperti Ladusing di Konoha yang penuh intimidasi, Sheriff Art nampak tetap tenang dan berempati ketika melakukan interogasi. Namun ada sesuatu yang sangat janggal, di mana Eddie mengatakan dirinya tidak ingat telah membunuh siapapun. Eddie pun menyangkal bahwa ia memakan maupun membagikan daging manusia kepada tetangga. Seingatnya, itu adalah daging rusa. Ingatannya sangatlah kabur. Eddie hanya mengakui bahwa ia memiliki hobi tidak lazim, yaitu menggali kuburan orang tanpa tujuan yang jelas. Ia agak bingung menjelaskan hobinya, akan tetapi terkadang ia berpikir menjadikan anggota tubuh itu pajangan. About this hobby, I'll allow that it's particular. Why would you do that? That I hung on the wall. Saking bingungnya, Eddie malah mengusulkan kepada sheriff agar dirinya diperiksa dengan alat pendeteksi kebohongan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ya, alat itu mengatakan bahwa semua pernyataan Eddie jujur. Ia tidak pernah membunuh siapapun sehingga hal tersebut membuat semua orang terkejut. Did you kill Bernice Warden? I can't say as I did. I don't remember. He's telling the truth. Scene akan ditutup dengan memperlihatkan trauma yang melekat pada Frank. Setelah pemakaman ibunya, ia lantas diundang oleh Sheriff Art untuk merayakan Thanksgiving dengan keluarganya, lantaran Art mengetahui bahwa Frank tidak punya siapa-siapa lagi. Di situ, ketika memotong ayam dengan gergaji daging, Frank terbayang apa yang dilakukan Eddie kepada ibunya, dan... Part 6 pun berakhir. Part 7 dimulai dengan mempertunjukkan Frank yang semakin kacau. Ia sering mabuk-mabukan dan ingin menggugat Eddie bersama dengan keluarga korban lainnya.
Frank merasa sungguh tidak adil ketika dia mengingat bahwa Eddie tidak dapat dihukum lantaran didiagnosa sakit jiwa dan hanya dimasukkan ke RSJ. Oleh karenanya, ia ingin memenangkan gugatan dan melelang seluruh harta milik Eddie. Meskipun keputusannya ditentang oleh Art lantaran hanya akan membuat Frank semakin jatuh dalam dendam, namun Frank tetap ngeyel. Lelang diadakan besar-besaran, antusiasme pun meledak. Saking antusiasnya, Frank mengambil keuntungan dengan menarik tiket masuk, mengatakan bahwa itu adalah tiket masuk ke rumah horor sang penjagal. 50 cent admission. See what you can bid on. Auction Sunday. Look, there's hair on the needle. Mendengar kehebohan itu, Art pun datang berkunjung untuk menasehati Frank bahwa semua ini berlebihan dan ia harus memikirkan perasaan ibunya. Frank justru mengatakan bahwa ibu pasti akan senang melihat semua ini. Tenang saja, nanti seluruh uang lelang akan ia masukkan ke badan amal. Namun Art tidak percaya dan mengatakan bahwa Frank yang stres pasti akan menghabiskan uangnya untuk minum-minum atau open BO. Frank lantas mengatakan bahwa tidak ada yang Art bisa lakukan untuk menghentikan proses lelang. Justru Art harus membiarkannya. Dunia telah berubah di mana orang-orang menyukai kejahatan dan hal itu jelas akan menguntungkan kepolisian. This is what our country is now, like it or not. Frank lalu berkeliling kota demi melelang mobil milik Eddie. Akan tetapi ketika kembali, rumah Eddie telah terbakar habis. Entah Art atau bukan yang melakukannya. Art hanya mengatakan bahwa dirinya juga baru sampai ke TKP ketika kebakaran terjadi. Frank pun melakukan lelang dan terlihat bahwa Adeline ikut membantu di sana. Relay of America's greatest school, and bidding begins at $10. $25 to the gentleman. Do I have 50? 50. Sementara itu, di rumah sakit jiwa, Eddie tampak lebih berguna daripada pasien lainnya, di mana ia mengajarkan cara membuat karpet dengan telaten dan sangat kooperatif serta ramah kepada semua orang. I'll show you how it works. One pack of pitch nut chewing gum, Linda. There you go, Ed. Ketika ia berdoa, kepala perawat bernama Salty datang untuk memberinya amplop berisi uang sisa hasil lelang, di mana hal itu dijadikan kesempatan untuk Salty pinjam 100, dan sebagai gantinya, Eddie boleh titip belanja. Mendengar tawaran tersebut, Eddie setuju, dan ia ingin titip belanja 3 radio amatir, Changcut dan Color. Walaupun permintaannya aneh, Salty menurutinya. Rupanya salah satu radio amatir tersebut Eddie kirimkan untuk idolanya Ilsa di penjara. Di sana, Ilsa mengetahui berita tentang Eddie dan mereka pun sleep call. Dalam percakapan itu, Ilsa menyangkal bahwa dirinya bersalah. Ia hanya memperlakukan orang Yahudi menurut apa yang pantas mereka dapatkan karena telah mengkhianati negaranya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya difitnah, di mana beberapa majalah kriminal yang terinspirasi dari kisahnya seolah dibesar-besarkan. A nipple belt. I ask you, Mr. Gein. I actually did do that, Ilsa. Eddie yang merasa bahwa ia telah meniru perbuatan Ilsa dalam majalah tersebut pun menceritakan kisahnya, termasuk kondisinya yang sesekali kejang saat menjalani terapi, lantaran ia tidak tahu apa yang ia rasakan dan tidak ingat pernah membunuh. Ilsa tanpa penghakiman menerima dengan baik kisah Eddie, bahkan ia mendorong Eddie untuk percaya bahwa dirinya tetaplah manusia dan bukan monster. Don't let anyone call you a monster. You are a human being. Usai percakapan itu, salah seorang penjaga penjara yang mendengar obrolan Ilsa berkata bahwa ia hanyalah seorang psikopat sadis yang suka menyangkal dan menyampaikan bahwa orang Yahudi memiliki monster bernama Golem yang melindunginya, sehingga Golem tersebut pasti akan mendatangi Ilsa. Entah hanya khayalan saja atau bagaimana, Ilsa yang tidak tahan dengan teror Golem akhirnya berakhir bundir. Belum selesai berbahagia karena berhasil menghubungi idolanya Ilsa, scene akan beralih kepada idola Eddie berikutnya bernama Christine, yang juga dikirimi satu lagi radio amatir. Tidak sehangat sambutan Ilsa,
Christine awalnya tampak canggung saat menanggapi Eddie. Namun setelah Eddie menjelaskan bahwa dokter yang menangani kasus kekerasannya menyarankan Eddie berbicara dengan Christine untuk menanyakan seperti apa rasanya menjadi seorang transseksual karena ia merasa mungkin mengalami hal serupa. Christine pun akhirnya bersedia mendengarkan. Di situ, Eddie bercerita bahwa sejak kecil ia merasa kemaluannya adalah bagian terpisah dari dirinya. Hingga ketika memainkannya, ia pernah ketahuan sang ibu lalu ini yang terjadi. A gay man should never touch it! Never! So I might have started feeling like I needed to be rid of it. Maka sejak itu, Eddie ingin menyingkirkan kemaluannya seperti Christine. Ketika Christine bertanya, apakah keinginan itu masih ada? Eddie pun menjawab, tidak juga. Karena ia lama-kelamaan kembali menikmatinya. Lalu Christine kembali mempertanyakan, kalau kamu masih bisa menikmatinya, kenapa teh merasa transseksual? Eddie kemudian bercerita bahwa intinya dia menemukan organ vulva. Lalu organ tersebut dimasukkan ke dalam celananya. Dan sambil memakai baju wanita, ia menari-nari kecil agar merasa semakin utuh sebagai wanita. Silence of the Lambs, scene 62, take 9, tell slate. Dan bisa kita lihat bahwa kebiasaan Eddie menari dengan pakaian dari kulit wanita ini kemudian menjadi inspirasi film Silence of the Lambs. Meskipun syok dengan cerita Eddie, Christine menyimpulkan bahwa mereka tidaklah mirip dan Eddie bukan transseksual. Pelaku transseksual tidak akan mungkin melakukan kekerasan. Pelaku transseksual biasanya malah menjadi korban kekerasan. Maka Eddie sebenarnya tidak berjiwa wanita atau ingin menjadi wanita. Eddie justru lebih mirip dengan pelaku gynephilia. Ia memuja tubuh wanita sampai seolah ingin hidup di dalamnya. Dan itu bukan penyimpangan identitas, melainkan penyimpangan seksual. Eddie mencari cara lain untuk menyetubuhi wanita. Lantaran cara yang lazim tidak diperbolehkan oleh sang ibu yang begitu mengekang. Call a gynephiliac. You so eroticize the female body that you wish to put it on, to be inside of it. That's not an identity, but a sexualization. It's violent, Mr. Geen. It's the ultimate way to, when doing so in the traditional fashion, was forbidden by your overbearing mother. No Geen man should lay with a woman. Setelah percakapan itu, Eddie merasa bagai puzzle yang tak bisa dirangkai. Selanjutnya, Eddie dipanggil kepala perawat baru bernama Ross. Ketika Eddie bertanya, di manakah Salty? Ross menjawab dengan ketus bahwa Salty diturunkan dari jabatannya lantaran terlalu memanjakan pasien. Di sini, hubungan Eddie dan Ross tampak seperti cinta dan benci. Ross nampak sangat ketat menjaga Eddie, sampai-sampai ia sebagai mantan pembunuh harus dikawal 2 penjaga kemanapun. Saking stresnya, bisikan-bisikan untuk kembali membunuh kembali masuk ke kepala Eddie. Hingga ketika Ross masuk ke toilet, ini yang terjadi. Maybe I'm crazy and a killer. Sampai sini, kita akan mengira Eddie benar-benar membunuh Ross. Tapi rupanya ia masih hidup keesokan paginya. Lalu ketika ia bertemu dengan Pak Dokter dan mengakui perbuatannya, Pak Dokter mengajak Eddie ke ruangannya. There's Ross. I killed her last night. Is that her ghost? Why don't you come with me to my office? Di ruangan tersebut, terkuaklah plot twist yang sangat membagongkan, di mana sang dokter menyatakan bahwa Eddie tidak pernah berbicara kepada siapapun melalui radio amatirnya. Setiap malam, para suster sering melihatnya berbicara lewat radio amatir yang sebenarnya tidak tersambung ke listrik. Eddie tampak seperti sedang berbicara dengan seseorang, padahal sebenarnya ia hanya menjawab pertanyaannya sendiri. Sementara kedua radio lainnya masih ada di gudang rumah sakit. Dan tentu, pihak rumah sakit tidak memperkenankan Eddie mengirimkannya kepada Ilsa dan Christine. We let you have yours because there's no place for you to plug it in. Ed, your ham radio doesn't work. No, not at all. Okay. And why did they put you in a mental hospital, Ed? What did you do? I might just be some kind of creature. I don't know who I am. And all I ever wanted to be was just something she could be proud of.
Asli, adegan ini sangat menyayat hati. Apalagi ketika Eddie mengatakan dia hanya berusaha sekuat tenaga membuat ibunya bangga. Tapi dia merasa makin jauh dari semuanya itu. Sang dokter lalu mengatakan bahwa setelah semua pengamatan, ia mendiagnosa Eddie mengalami skizofrenia atau singkatnya penyakit otak yang membuat otak Eddie tidak lagi sinkron sehingga sulit membedakan antara kenyataan dengan halusinasi belaka. Seorang skizo akan merasa dimarahi oleh orang lain ketika menjatuhkan segelas air, tapi sebenarnya itu hanyalah isi kepalanya sendiri yang memarahinya. You have a schizoid disorder. You're schizophrenic. It is that way I do the things that I do. It killed Bernice. My friend Mary Hogan. Yes. Dokter lalu meresepkan obat untuk meredam halusinasi Eddie dan dengan penuh haru, ia berdamai dengan kenyataan, juga memeluk Rose. Here you go, Ed. Part 7 pun selesai. Part terakhir dimulai dengan memperlihatkan masa yang lebih modern, di mana seorang pria meminta tolong kepada seorang wanita asing untuk membantunya membuka kap mobil, lantaran salah satu tangannya patah. Ketika si wanita menghampiri mobil, ia melihat ada wanita lain tertidur di sana. Lalu ini yang terjadi. Ya, rupanya semua itu hanya jebakan. Dan kini, dua wanita tersebut akan diajak bercocok tanam dan dibun-bun di dekat hutan tepi danau. So fucking sexy. Scene lalu beralih ke dua agen FBI bernama John dan Robert yang berkunjung ke penjara untuk bertemu seorang pembunuh bernama Jerry. Tujuannya cuma satu, yaitu menggali informasi dari Jerry sehingga mereka bisa mendapatkan petunjuk tambahan guna menangkap pembunuh berantai yang kita lihat di awal tadi. Jerry sendiri memperkaos, mencincang, dan mengoleksi sesuatu dari korbannya lantaran terinspirasi dari kisah Eddie, namun bukan mengoleksi anggota tubuh. Ia lebih memilih high heels merah korban untuk dijadikan bahan berimajinasi. All I wanted was the shoes, so I could jizz in them. I chopped up my share of bodies once I heard about the fella in Wisconsin who did it. Yeah, Ed Gein. Sayangnya, penyelidikan terhadap Jerry tidak membuahkan hasil, lantaran ia malah gagal fokus dengan high heels merah yang dibawa oleh dua agen tersebut sebagai sogokan. Dalam suatu diskusi, para agen tersebut berbicara bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak pembunuh berantai sekarang menjadikan Eddie sebagai panutan, di mana salah seorang di antara mereka akhirnya punya ide brilian untuk mewawancarai Eddie secara langsung, karena saat ini dia sudah stabil dan boleh menerima tamu. Validated by vindicated even. It's like Ed Gein started the fan club. They're all getting letters from cartons of cigarettes, pairs of panties, locks of hair. Eddie yang sekarang nampak waras dan bersahaja. Ketika ia melihat beberapa foto korban, di situ ia berpendapat bahwa pelakunya pasti adalah seorang penyendiri seperti dirinya. Karena ketika manusia sendirian dalam waktu yang lama, manusia itu akan lebih mampu mengeluarkan sisi gelapnya. Selain itu, jika pelaku memenggal kepala korban untuk dijadikan oleh-oleh, itu adalah pekerjaan berat. Karena melepas tulang leher dari tengkorak itu susah, maka diperlukan alat khusus, dan alat yang paling jitu yang pernah Eddie pakai adalah gergaji besi bermata baja kecepatan tinggi, di mana mata gergajinya harus yang super halus alias tipe TPI 30 ke atas. Jika Eddie menjadi mereka, Eddie akan mengumpulkan daftar orang yang akhir-akhir ini membeli gergaji semacam itu. You need a high tooth per inch. Handsaw won't work. No, you want a hacksaw with a super fine grade. TPI 30 or more. Gives you a nice clean cut. Stanley makes a nice one. If I were you, I'd be looking into folks that are buying saws like that.
You mark my words, he'll be buying one. Dan benar saja, entah sedang endorse AC Hardware atau bagaimana, atau barangkali sedang menginspirasi para psikopat untuk membeli perlengkapan di AC Hardware, si pembunuh benar-benar menggunakan gergaji semacam itu. Adegan lalu bergeser pada seorang pembunuh sekaligus fans Eddie lainnya yang juga merupakan transseksual bernama Richard. Setelah menjalankan bisnis gelap Open BO-nya, ia membanggakan diri atas keberhasilannya merampok dan menghabisi seluruh perawat di satu lokasi. Sayangnya, ada satu perawat yang berhasil melarikan diri dan melaporkannya ke pihak berwajib. Meski begitu, ia tetap merasa puas karena telah meniru idolanya Eddie. Seperti Eddie yang dikiranya hanya berpura-pura gila agar bisa hidup santai di rumah sakit jiwa, Richard pun berniat menipu sistem supaya bisa mendapatkan kebebasan bersyarat. Tanpa ia ketahui bahwa faktanya, Eddie betul-betul mengalami gangguan jiwa. I learned that from Ed Gein. Who? Oh, my fucking idol. Selanjutnya, kita akan melihat Eddie yang sudah bosan di rumah sakit jiwa. Walaupun tiap hari ia menerima surat dari fansnya, namun hal itu tidak membuatnya bangga sama sekali. Lantaran ia tidak pernah berniat menginspirasi orang lain untuk membunuh. Terlebih, selain surat dari fans, ia tidak mendapatkan kunjungan maupun surat dari orang terdekat. Eddie lantas protes ke Rose, mengatakan bahwa ia menyadari rumah sakit jiwa rupanya merupakan hukuman baginya, di mana setelah sembuh pun, ia tidak akan dibiarkan pergi dari sana. That's a lie, isn't it? It's just punishment. That's part of the punishment, isn't it? Malam harinya, lantaran tidak bisa tidur, Eddie menyempatkan waktu untuk membaca surat dari fans. Di situ, ia membaca surat Richard yang berkabar bahwa saat ini ada seorang pembunuh berantai muda yang juga mengidolakannya bernama Ted. Richard lantas melampirkan surat dari Ted, di mana saat ini Ted berencana membunuh seisi asrama putri, sama seperti Richard yang membunuh seisi asrama berisi perawat. Singkat cerita, Eddie justru membocorkan isi surat tersebut kepada Deputy Will. Eddie berani taruhan bahwa pembunuh di awal episode tadi bernama Ted, di mana nama lengkapnya pasti Teddy atau Theodore. Ia juga mengungkapkan jenis mobil yang digunakan pelaku, dan adanya kemungkinan pelaku menggunakan mobil curian, lantaran mobil miliknya sudah tua dan tak mampu berjalan jauh. Deputy, they bet dollars to donuts it's Ted. Lalu apa yang terjadi? Iya, tebakan Eddie benar, sehingga ia pun untuk pertama kalinya merasa berguna sebagai manusia. After the arrest of a sadistic serial killer who has terrorized several states, if not the nation, for years, the suspect, identified as Theodore Bundy. He solved the case. He gave something back to the world. Di akhir cerita, Eddie yang semakin tua mendapat kabar tak mengenakan dari Rose, bahwa ia mengidap kanker paru-paru stadium 4 dan kemungkinan hidupnya hanya beberapa bulan saja. Tak heran, selama ini Eddie sering batuk, mengantuk, dan mudah lelah. Rose yang berempati menyarankan Eddie untuk memanfaatkan waktu yang tersisa untuk meluruskan kisahnya, lantaran ia tidak terima jika di luar sana ada banyak orang yang memelintir dan memanfaatkan kisah Eddie untuk keuntungan pribadi. Akan tetapi, Eddie berkata bahwa ia sudah ikhlas. So I think you ought to think about telling your own story. Sitting down and spending these last couple of months writing it yourself. Setting the record straight. Dalam saat-saat terakhirnya, Adeline secara mengejutkan mengunjungi Eddie untuk bicara dari hati ke hati. Setidaknya, dalam pembicaraan tersebut mereka saling menguatkan satu sama lain. Dan Eddie mendapatkan penjelasan bahwa selama ini Adeline tidak pernah mengunjunginya karena gangguan depresi berat setiap kali mengingat Eddie. I think maybe we were one and the same. I'm gonna go now, Adeline. I sure do love you.
Lalu ketika Eddie tertidur, ia meninggal dunia dan bermimpi bertemu sang ibu yang mengucapkan bahwa ia sudah sangat bangga dengan Eddie. Eddie, you really made a name for us Geens. And I couldn't be more proud. Couldn't be more proud. Walaupun setelah kematiannya Eddie tetap dikenal sebagai pemburu berantai, namun biarlah hanya segelintir orang saja yang tahu ada cerita apa di baliknya. Tamat, ending yang sudahlah, saya bingung mendeskripsikannya saking campur aduknya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sayang ibu sih sayang ibu, tapi nggak gini-gini juga lor. Tapi asli film ini bagus sih. Kita nggak hanya ditunjukkan sadis-sadisnya saja gitu loh, melainkan juga dibawa menyelami isi pikiran Ed yang skizofrenia. Jadi kita tidak hanya bisa menghakimi, namun bisa berempati terhadap Ed dan semua berita simpang siur tentang dirinya. Itu, saya Miao bersama kumpulan kucing sayang ibu lainnya pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya.